Selamat datang Sobat Topreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Oppo Reno 2F ya. Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Oke, bisa kita lihat Reno 2F CPH 1989 yang kasusnya terkunci FRP-nya. Kemudian di sini kita akan bypass FRP-nya tentu saja dengan senam jari saja. Di sini kita bisa setup dulu ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Pilih bahasa, kemudian berikutnya pilih wilayah. Berikutnya lagi dan kemudian di sini kita akan koneksikan ke jaringan internet. Untuk koneksi internetnya lebih baik kita gunakan WiFi saja karena nanti kita ada bantuan SIM card yang sudah tersetting menggunakan PIN. Jadi agar tidak terganggu lebih baik kita gunakan WiFi saja. Oke, kita sambungkan dulu memeriksa update, kemudian kita tunggu sebentar, masih loading ya. Jadi kita akan setup sampai di halaman setup terakhir verifikasi akun Anda. Oke, di sini bisa kita klik jangan salin, kemudian muter-muter lagi, memeriksa update lagi, memeriksa info, dan di sini meminta memasukkan kata sandi. Jadi tentu saja di sini kita tidak tahu, memang kasus awalnya handphone ini lupa sandinya, kemudian di hard reset. Setelah di hard reset terkunci FRP-nya, maka dari sini kita tidak tahu untuk sandinya. Kita bisa klik sebelah pojok kiri atas tanda silang ini dan memeriksa info, kemudian masuk ke halaman setup terakhir verifikasi akun Anda. Buat teman-teman yang masih ingat akun Google-nya, silakan saja loginkan akun Google-nya dan masalahnya akan beres. Tetapi handphone yang kita kerjakan saat ini memang kasusnya lupa akun Google. Tentu saja di sini kita tidak bisa meloginkannya. Kita bisa kembali saja sampai di halaman awal ya, halaman awal selamat datang, dan kemudian atau halaman pilih bahasa seperti ini, dan kemudian di sini kita akan gunakan bantuan SIM card. Oh ya, kita iseng-iseng saja ya, di panggilan darurat kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Apakah cara ini masih bisa? Oh, ternyata sudah tidak bisa lagi karena mungkin untuk Androidnya sudah versi sudah pernah diupdate ya, atau sudah versi yang terbaru. Oke, sampai di sini kita lanjut menggunakan SIM card ya. Jadi di sini kita butuh bantuan SIM card, dan SIM cardnya ini wajib sudah tersetting menggunakan PIN ya. Jadi SIM cardnya sebelumnya sudah saya setting menggunakan PIN, dan ini untuk mencari celah agar bypass FRP-nya ini bisa kita lakukan. Oh ya, dan buat teman-teman yang belum tahu cara bikin PIN pada SIM card ini, link video cara bikin SIM card ada di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa tonton saja. Untuk bikin PIN pada SIM card ini bebas di handphone apa saja, bahkan handphone jadul juga bisa ya. Oke, kita masukkan saja SIM cardnya. Sebentar, kita keluarkan SIM tray-nya. Jadi SIM card ini hanya sebagai media bantuan saja untuk mencari celah agar proses bypass FRP-nya ini bisa kita lanjutkan ya. Kita masukkan, oh ini ada memorinya, sebentar. Kita masukkan SIM card-nya, bebas di SIM 1 ataupun SIM 2 sama ya. Kita masukkan SIM card-nya, dan kemudian nanti di halaman atau di layar handphonenya ini akan berubah meminta PIN pada SIM ini ya. Jadi ketika SIM card-nya ini kita masukkan, maka coba kita masukkan ya, kita dorong masukkan, dan layar handphonenya berubah meminta PIN untuk SIM ini ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian karena ini sebagai pancingan saja, di sini langsung kita keluarkan saja SIM card-nya. Kita keluarkan kembali, dan nanti di layarnya ada notif belum masuk ya, seperti ini. Ada notif belum masuk, ini bisa kita geser ke kiri seperti ini. Terus slide ke bawah, geser ya, slide ke bawah.
Kemudian di pojok kanan atas ada logo pengaturan. Nah, ini kita sentuh saja agar kita bisa masuk di halaman pengaturan. Nah, ini kita klik OK saja, SIM-nya sudah dikeluarkan ya. Oke, dan kemudian tugas kita di sini cukup mudah. Kita tinggal mereset kesetelan pabrik saja handphone ini dan masalahnya akan beres ya. Dan sebelum kita reset setelan pabrik, coba kita masuk di tentang ponsel. Kita akan lihat spesifikasi dari handphone ini ya. Ini Oppo Reno 2F. Kemudian untuk yang lainnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, sudah beres. Kemudian kita lakukan reset pengaturan pabrik seperti yang saya bilang tadi. Kita masuk di pengaturan setelan tambahan ya, atau pengaturan tambahan ya. Ini pengaturan tambahan, kita masuk, kemudian kita pilih menu cadangkan dan reset. Kita klik saja, lalu pilih reset ke setelan pabrik ya. Ini yang paling bawah, kita klik saja. Kemudian di sini banyak pengaturan ya, reset pengaturan jaringan, reset pengaturan sistem, hapus semua data. Kita bisa hapus semua data atau kita coba satu-satu ya. Ini hapus pengaturan jaringan, kemudian reset pengaturan sistem, kemudian kita nanti bisa hapus semua data saja ya. Nah, ini kita klik hapus semua data, hapus data lagi, dan handphone mati dan kemudian langsung reboot sendiri ya. Nah, ini SIM cardnya bisa kita keluarkan saja agar tidak mengganggu. Kemudian ini memorinya kita kembalikan ya, takut nanti kelupaan. Oke, sampai di sini handphone sudah menyala kembali dan di sini kita tinggal menunggu sampai handphonenya ini selesai booting ya. Kita tunggu saja. Kemudian di situ ada speed progress ya untuk wipe data. Kita tunggu saja. Kemudian handphone mati dan hidup kembali. Oke, kita tunggu saja karena untuk proses booting sehabis kita lakukan setelan atau reset pengaturan pabrik ini agak lumayan lama ya. Di sini membutuhkan waktu 4 sampai 5 menit ya, kurang lebihnya. Nah, ini kita percepat saja agar tidak menunggu terlalu lama. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman, tinggal modal menggunakan pin yang sudah disetting dengan SIM card dan kemudian masuk di pengaturan lalu reset ke setelan pabrik dan masalah akan selesai. Kita tunggu saja sampai bootingnya selesai. Oke, ini sudah selesai dan masuk di halaman select language atau pilih bahasa. Sebentar, kita akan pilih bahasa ke Indonesia dulu agar settingannya lebih mudah. Kemudian pilih wilayah, kita pilih Indonesia. Kemudian berikutnya ini bisa kita centang, lalu berikutnya. Kemudian kita lewati saja. Kita setup tanpa jaringan WiFi di sini. Setuju. Kemudian atur metode buka kunci, kita bisa lewati saja. Ini bisa kita lewati juga ya. Lewati. Kemudian berikutnya impor data. Kita bisa berikutnya saja, tinggal lanjut saja, next saja. Di sini bisa kita lewati pojok kanan atas, kita klik lewati selamat datang Color OS seperti ini, dan ini sudah selesai ya. Sebentar, ini saya menarik dengan tampilannya ya, keren ya. Ini sebentar saya mau screenshot dulu nanti buat bahan thumbnail ya. Oke, kemudian kita bisa klik mulai ya. Ini klik mulai saja dan kita segera masuk di halaman menu. Sebentar, tunggu, masih loading ya. Mantap. Oke, sampai di sini kita apalagi ya, sudah selesai ya. Oke, intinya kita sudah berhasil membypass FRP Oppo Reno 2F CPH 1989 dengan senam jari saja.
Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, salam operator handphone.